adik-adik yang terkasih, apa kabarnya kalian hari ini? Kakak pengasuh percaya semua tetap ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan Yesus. Saat ini kita ada dalam ibadah sekolah minggu subjenjang anak kecil 3. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini kami selaku anak-anak sekolah minggu subjenjang anak kecil 3 akan membaca Alkitab. Artikan firman ini bagi kami ya Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab di siang ini terambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-22. Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku, dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Demikian pembacaan kita di saat ini. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang Nabi Elisa yang berhasil menyehatkan air di Yeriko yang beracun. Adik-adik pasti sudah belajar tentang pentingnya air bagi semua makhluk hidup, khususnya manusia. Ya, betul adik-adik. Manusia sangat membutuhkan air untuk hidup dan keperluan sehari-hari. Tapi, bagaimana kalau ternyata air tersebut beracun? Wah, pastinya bahaya buat manusia. Seperti yang dialami oleh orang-orang yang ada di kota Yeriko. Mereka tidak bisa mandi dan menggunakan air karena airnya beracun. Melihat hal itu, penduduk kota Yeriko menjadi takut dan panik, dan akhirnya meminta bantuan kepada Nabi Elisa untuk menolong mereka. Adik-adik tahu tidak bagaimana caranya Nabi Elisa membuat air tersebut tidak beracun atau sehat lagi? Ya, betul adik-adik. Nabi Elisa meminta sepinggan atau semangkok garam dan ia pergi ke mata air tersebut lalu melemparkan garam ke dalamnya. Tapi adik-adik harus tahu bahwa bukan cuma garam yang menyehatkan air tersebut, tetapi firman Tuhan yang diucapkan oleh Nabi Elisa itu jugalah yang menjadi hal utama mengapa air itu menjadi sehat kembali. Itu berarti garam adalah media atau alat yang dipakai Elisa, tetapi firman Tuhanlah yang membuat garam itu menjadi lebih berkhasiat untuk menghilangkan racun tersebut. Nah, dari kisah itu kita bisa belajar beberapa hal. Antara lain, kita sebagai anak-anak Tuhan harus hadir untuk memberikan kasih, menghibur yang sedih, menolong yang kesusahan, dan membawa damai kapanpun dan dimanapun kita berada. Sebagai anak-anak, kita harus hidup berdasarkan firman Tuhan, percaya kepada Tuhan, karena itu adalah sumber utama bagaimana supaya kita bisa berperan secara baik sebagai anak-anak Tuhan. Semoga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mau dipakai oleh Tuhan untuk membawa damai dan sukacita selalu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami selaku anak-anak sekolah minggu subjenjang anak kecil 3 di hari ini boleh selesai dengan mendengarkan cerita. Kiranya apa yang telah kami dengarkan ini ya Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang bisa membawa damai dan sukacita bagi sesama kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya kami memohon daripadamu, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, mau menyertai kita semua, hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.